Saudara-saudara, selamat pagi. Salam sehat buat saudara semua, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita membaca firman, marilah berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami hendak belajar tentang firman-Mu Tuhan. Urapi secara khusus hamba-Mu, biarlah kami senantiasa dalam kebenaran tentang firman-Mu. Tuhan, kami semua dalam kuasa-Mu saat ini Tuhan. Dan kami menyerahkan pemberitaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan berjudul Waspadalah dan tetap beritakan Injil. Waspadalah dan tetap beritakan Injil. Mari kita membuka Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan, Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya diseksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang saya baca ini salah satu ayat, yaitu di dalam Matius 24 ayat yang ke-14 oleh GKI telah diangkat sebagai tema di dalam bulan misi, yaitu bulan Agustus 2020 ini. Dan tema itu adalah mempercepat kedatangan Sang Raja. Sebenarnya tidak ada manusia yang dapat mempercepat atau memperlambat kedatangan Sang Raja atau kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi mengapa tema ini diangkat, saudara? Oleh karena mari kita membaca sekali lagi Matius 24 ayat yang ke-14 supaya kita dapat lebih jelas. Demikian firman Tuhan. "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Jadi saudara, yang menjadi kunci di sini untuk mengangkat tema itu, yaitu Injil menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Karena Injil sudah diberitakan seluruh muka bumi. Saudara, tapi kenyataannya sekarang kan belum datang Kristus. Datang yang kedua kali. Berarti Injil belum disampaikan, belum menjadi kesaksian banyak suku bangsa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menurut pemikiran kita, dengan
kemajuan elektronik dapat lebih cepat. Ada iPhone, handphone, ada internet dan sebagainya. Injil cepat merata ke seluruh muka bumi. Tetapi kenyataannya sampai saat ini Tuhan belum datang yang kedua kali. Berarti masih ada entah bangsa, suku bangsa yang belum mendengarkan Injil. Sehingga Tuhan belum datang yang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti masih ada beberapa suku bangsa tadi. Mungkin suku bangsa itu di atas gunung. Mungkin bertempat tinggal dikeliling hutan yang lebat. Misalnya hutan Amazon. Sehingga tidak terjangkau manusia yang sudah percaya Kristus untuk berjalan memberitakan Injil Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga masih sangat dipentingkan Injil itu diberitakan saat ini dan waktu-waktu yang akan datang. Sampai Kristus datang yang kedua kali. Yang pertama, mari kita melihat yang sudah terjadi. Yaitu di sini dikatakan dalam bacaan kita tadi, ada deru perang. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ini sudah sering terjadi. Sejak zaman dulu kita sudah mendengar tentang peperangan. Jadi kita tidak gelisah karena belum saat kesudahannya. Dan yang lain dikatakan ada kelaparan, ada gempa bumi, sudah sering terjadi. Bahkan gempa bumi sampai terjadi tsunami, di mana banyak orang yang mati, ratusan jiwa melayang karena tsunami, dan tanah longsor, masih gunung meletus, angin puting beliung, dan macam-macam sebagainya. Sehingga bencana alami setiap hari terjadi, hanya di daerah saat ini di sini, besok di sana, berganti-ganti. Tetapi seluruh dunia ini setiap hari ada. Itu sudah terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang disiksa, dibunuh, dipenjarakan. Ini bagi negara-negara yang tidak percaya dengan kekristenan. Banyak orang-orangnya yang seperti itu. Dan banyak orang juga menjadi murtad. Ini kita sudah mendengar. Sudah sering kali mendengar banyak orang murtad karena kedudukan, karena uang, karena cinta pada kekasihnya, sehingga meninggalkan Tuhan. Ini pun sangat banyak terjadi. Lalu yang lain di dalam bacaan kita, munculnya nabi palsu. Sudah pernah ada. Kalau kita melihat, oh di sana ada KKR, ada Tuhan datang melalui orang itu yang dikuasai oleh Roh Kudus, dan itulah Mesias yang datang di akhir zaman ini. Sudah pernah terjadi. Ternyata Mesias palsu, saudara. Nah, saudara, kasih menjadi dingin, di mana ajaran kita mengasihi dan mengasihi. Tapi di akhir zaman ini kasih banyak yang menjadi dingin, sehingga saling membenci. Tadinya bersahabat lalu saling membenci. Tadinya rukun-rukun saja dan kemana-mana senantiasa sehati sepikir, berkelahi, saling berkelahi akhirnya. Nah, itulah saudara-saudara, dan satu yang penting di dalam bacaan kita, yaitu pesan dari Tuhan Yesus supaya kita waspada karena bermunculan Mesias palsu yang mengatasnamakan Mesias, yang mengatasnamakan Tuhan Yesus, maksud saya. Sehingga ada orang yang mengaku bahwa dialah nabi di akhir zaman atau Mesias yang dinanti-nantikan itu. Nah, saudara, oleh karena itu yang kedua, kita melihat bagaimana Mesias palsu. Di sini dituliskan di dalam Matius 24 ayat 23 dan 26. Tuhan berpesan kepada kita
diumpamakan Mesias ada di sini, Mesias ada di puncak gunung. Jangan saudara percaya pada Tuhan. Dan ayat yang lain di dalam Matius 24 ayat yang 23 dan 26 ini. Apabila Mesias ada di padang gurun, Mesias ada dalam bilik, jangan kamu pergi ke situ, kata Tuhan. Nah, itulah saudara, sehingga kita tidak boleh percaya. Tuhan sudah mengatakan pada kita dalam ayat yang ke-25, camkanlah itu. Aku sudah mengatakan kepadamu, kata Tuhan. Jadi marilah kita camkan. Kalau ada hal-hal seperti itu, jangan kita mudah percaya. Tetapi Mesias yang benar kedatangannya nanti diberitakan di sini juga di dalam ayat yang ke-27. Demikian. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Dan ini saudara belum terjadi karena memang Kristus belum datang yang kedua kali. Jadi seperti kilat yang memancar dari sebelah timur lalu melontarkan cahayanya sampai ke barat. Dan begitulah kedatangan Anak Manusia. Kalau seperti itu, kita boleh percaya bahwa yang datang itu sungguh-sungguh Kristus. Jadi kedatangan Sang Raja atau Tuhan yang kedua kali, kalau Injil sungguh-sungguh merata sehingga menjadi kesaksian dari banyak bangsa. Nah saudara, di dalam hal ini penginjilan adalah tugas bagi semua orang. Apakah itu tugas saya sebagai gembala? Tugas Bapak Pendeta? Semuanya bukan. Tetapi tugas semua orang percaya. Tidak terkecuali siapa yang percaya Kristus mempunyai tugas ini. Nah saudara, bagaimana menunaikan tugas penginjilan itu? Penginjilan bisa tercapai bila menerapkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tadi bisa diberikan kepada orang lain apabila sang pemberi itu diurapi oleh kuasa Roh Kudus atau disertai oleh kuasa Roh Kudus. Dan orang yang sudah disertai kuasa Roh Kudus mempunyai persiapan secara rohani seperti membaca firman setiap hari dan berkomunikasi atau berdoa kepada Tuhan setiap hari. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, apa yang akan kita beritakan saudara? Karena firman Tuhan yang berisi kebenaran itu dasar dari penginjilan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, seorang yang sudah dikuasai Roh Kudus di dalam arena pergaulan dengan sesama manusia yang berbeda pemikiran, yang berbeda agama dan sebagainya, itu dapat menyelaraskan diri dan tidak menjadi sandungan karena sudah disertai oleh Roh Kudus, ada yang memimpin hidupnya. Demikian pula di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana bertingkah laku sehingga banyak orang simpati tetapi tidak menjadi batu sandungan di dalam kekristenan. Nah saudara, orang yang sudah dikuasai Roh Kudus untuk memberitakan Injil harus mempunyai kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga mengalahkan kemalasan dan keegoisan. Karena banyak anak-anak Tuhan ternyata pada hari Minggu malas ke gereja. Kan kuliah setiap hari sudah berangkat pagi. Kenapa harus bangun pagi? Istirahat dulu Ini terjadi sebelum pandemi, kecuali sekarang pada libur saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, demikian banyak orang atau anak-anak Tuhan yang tidak memandang sekelilingnya, tetapi
keegoannya yang sangat besar sehingga mementingkan dirinya sendiri, sehingga tidak mempunyai kasih terhadap sesama. Dan di dalam memberitakan penginjilan, hendaknya kita mengatakan kepada mereka bahwa semua orang ini jatuh ke dalam dosa. Semua berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 23. Oleh karena itu, berita tentang keselamatan yang dari Yesus Kristus harus diberitakan kepada mereka. Di dalam Ibrani 9 ayat ke-22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah yang harus diberitakan. Dan keselamatan merupakan anugerah, bukan buatan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kesimpulannya, apabila anak-anak Tuhan di atas bumi ini rajin memberitakan Injil dan setia kepada Tuhan menunaikan tugasnya, maka begitu cepat bumi ini setiap suku bangsa akan menerima Kristus, atau Kristus akan menjadi kesaksian banyak suku bangsa sehingga Tuhan cepat datang yang kedua kali. Nah, saudara-saudara, jangan bosan saudara untuk menunaikan tugas memberitakan Injil. Walaupun sulit, kita harus memberitakan baik waktunya maupun tidak baik waktunya, karena Tuhan sendiri yang menumbuhkan dan Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur jika saat ini kami boleh mendengar firman-Mu bahwa kami harus menunaikan tugas yang penting ini. Terima kasih Tuhan, karena tanpa firman Tuhan ini mengingatkan, kami lengah dan kami banyak yang lupa Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu, biarlah Engkau perbarui dari hari ke hari, supaya mereka bertekad untuk menjalankan tugas, supaya dapat mengalahkan kemalasan, banyak mengalahkan keegoisan, sehingga Tuhan dapat memberitakan Injil dengan baik, sehingga Engkau akan cepat datang, karena kedatangan-Mu sangat dinanti-nantikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.